Mais je crève pas ici. Je meurs pas dans une vieille imprimerie qui tombe. Halo Sobat Gabut yang budiman, Mimin balik lagi buat temenin kalian. Semoga kalian semuanya selalu sehat ya. Kali ini kita terbang jauh ke Prancis. Karena Mimin akan bahas film yang berjudul The Takedown 2022. Film ini menceritakan tentang dua orang polisi yang memiliki latar belakang berbeda. Namun mereka bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah misi berbahaya dan memberantas pejabat-pejabat korup yang bekerja sama dengan para penjahat. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Karena subscribe itu gratis. Même pas en rêve, tu dors comme ça à côté et remets-le. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang polisi yang bernama Osmane dan rekan kerjanya bernama Jimo. Mereka menelusuri jalan sebuah gedung. Mereka sedang menjalankan sebuah misi, yaitu mencari seorang buronan bernama Diaz. Dan mereka pun menemukan sebuah tempat rahasia, di mana di tempat itu sedang diadakan pertandingan tinju ilegal. Dan akhirnya, mereka pun menemukan buronan itu. Ternyata, dia adalah seorang petarung jalanan. Saat Osmane menangkap buronan itu, tiba-tiba Diaz menghajar Osmane. Osmane sangat kewalahan dan ia meminta bantuan timnya yang sedang berjaga di luar. Tim polisi itu pun segera bergegas, tapi polisi itu malah salah jalan. Walaupun sempat salah orang, namun akhirnya mereka dapat menemukan Osmane dan menangkap buronan itu. Sementara itu, seorang polisi otak cabul bernama Francois. Ia merupakan seorang polisi sektor. Ia sangat cerewet dan suka omong kosong, sehingga teman-temannya selalu membicarakannya. Di sebuah kantor saat wanita itu menanyakan tentang dirinya. Tetapi ia malah menggoda wanita itu. Dan ia membawa wanita itu ke rumahnya. Saat masuk ke dalam kamar, mereka berdua pun langsung melakukan hal tak terduga. Di sisi lain, Osmane mendapatkan sebuah pujian karena ia berhasil menyelesaikan misinya. Osmane pun menjadi terkenal karena video perkelahian saat menangkap Diaz viral di media sosial. Sehingga mereka pun membuatkan Osmane sebuah iklan promosi. La discipline, l'intégrité, le courage, le repos. Kemudian, Francois pun menjemput ayah dan ibunya di stasiun kereta api. Saat akan pulang, ia menemukan sebuah mayat di kereta api itu. Osmane yang mendapatkan berita itu, ia segera bergegas menuju TKP. Dan di sana ia bertemu dengan Francois. Osmane dan Francois telah saling mengenal, mereka berdua merupakan teman lama. Namun Osmane naik pangkat karena kerja kerasnya. Tetapi Francois turun pangkat karena otak cabulnya. Saat Osmane pun melihat mayat itu. Ternyata mayat itu bernama Kevin dan hanya ada separuh tubuhnya. Mereka berdua pun pergi ke kantornya Osmane. Dengan gaya songongnya, Francois menyapa orang-orang yang ada di sana. Osmane kemudian akan menjalankan misi ini sendirian dan mengungkap siapa pelakunya. Namun Francois meminta agar ia diajak bersamanya karena dia yang menemukan mayat itu. Namun Osmane menolaknya. Tetapi Francois terus merayunya agar Osmane mau mengajaknya dalam misi ini.
Attends-moi. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke Prancis untuk menyelidiki mayat setengah badan itu. Mereka pun dijemput oleh seorang wanita cantik bernama Alice. Ia merupakan polisi Prancis. Saat di perjalanan, mereka melihat papan billboard yang bertuliskan Antoine Brunner. Ia merupakan seorang wali kota. Alice membawa mereka ke sebuah laboratorium forensik untuk melihat sebagian potongan dari mayat Kevin. Untuk menemukan sebuah petunjuk. Mereka pun menemukan beberapa petunjuk dari mayat itu, yaitu luka bekas tembakan di kakinya. Kemudian, mereka pergi ke TKP untuk menemukan beberapa petunjuk. Osman meminta Francois untuk mencari petunjuk di bawah, sedangkan ia mencari petunjuk bersama Alice. Bonjour messieurs, capitaine Monge, leader, on dirait chaud. On a un pack de balles ici. Celui-ci. 2 balles de 7,62. Dan akhirnya mereka pun menemukan beberapa petunjuk penting. Il manquait pas dedans. C'est pas la touillette de tout à l'heure, ça. La victime, Madame Marchand. Oui, mais je lui ai pas encore annoncé que son fils... Setelah selesai, mereka berdua pun pergi. Oh, t'es jaloux. Explique-toi. Dan sampailah mereka di rumah orang tua Kevin. Bah non. Est-ce qu'on peut entrer 5 minutes? Osman izin pergi ke toilet, sementara itu Francois berbicara dengan ibunya Kevin. Ternyata, Osman malah masuk ke kamar Kevin. Ia mencoba mencari sebuah petunjuk. Francois memberitahu ibunya Kevin bahwa anaknya meninggal dunia. Osman akhirnya menemukan sebuah petunjuk. Saat kembali ke ruang tamu, Osman melihat ibunya Kevin yang histeris. Mereka pun mencoba untuk menenangkannya. Saat situasi tenang, mereka menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibunya Kevin. Ia berkata bahwa Kevin adalah anak yang baik, namun ia bergaul dengan orang yang salah. Son atelier, comme il disait. Ibunya pun membawa mereka ke sebuah ruangan rahasia milik Kevin. Saat mereka akan masuk, tiba-tiba mereka dihadang 2 ekor anjing. Mais non, regarde, ils sont tous morts. Saat masuk ke dalam, ternyata itu adalah lab kecil milik Kevin. Di ruangan itu Kevin bereksperimen tentang obat-obatan. Dan terungkap fakta bahwa Kevin menguji obat-obat itu kepada anjingnya, sehingga anjingnya menjadi agresif. Mereka pun pergi ke sebuah bar tempat teman Kevin bekerja. Mereka mencari wanita bernama Jessica. Awalnya Osman meminta Francois untuk tinggal di sini, sementara ia pergi menemui Jessica di ruang ganti. Namun saat Osman sampai di ruang ganti, betapa terkejutnya dia melihat Jessica, karena ia tidak kuat melihat hal seperti itu. Akhirnya ia kembali ke atas dan meminta Francois yang menginterogasi Jessica. Dengan otak cabulnya, ia pun pergi ke bawah menemui Jessica. Dan ia pun menginterogasi Jessica. Sementara itu, Osman berbincang dengan si penjaga bar tersebut. Namun penjaga bar tersebut malah mengejek Osman karena kesal dengan tindakan si penjaga bar yang rasis itu. Perkelahian pun terjadi. Kemudian, Francois pun mencoba membantunya. Ia pergi ke mobil untuk mengambil pistolnya. Saat di sana, kunci mobilnya malah masuk ke kolong mobil, sehingga ia pun memecahkan kaca mobilnya. Francois pun menembak si penjaga bar itu dengan tembakan kejut listrik. Awalnya penjaga itu tidak merasakan sakit, namun saat akan memukul Francois, tiba-tiba ia terjatuh dan meninggal dunia.
Mereka pun pergi dari bar itu. Osmane kaget melihat mobilnya penuh dengan coretan, kaca mobil pecah. Dengan wajah datarnya, Francois pura-pura tidak tahu, padahal itu adalah ulahnya. Dan mereka pun pergi ke kantor polisi tempat Alice bekerja. Mereka mencari data tentang penjaga bar itu. Ternyata penjaga bar itu bernama Karl Muller. Lalu, Osmane menunjukkan sebuah foto kepada Alice. Ia menanyakan tentang foto yang ia temukan di leher Muller. Namun Alice berkata bahwa ia tidak tahu. Mereka pun pergi ke sebuah restoran untuk makan malam. Dan ternyata restoran itu milik Brunner, si wali kota. Semua warga menyukainya karena keramahannya. Setelah makan malam, mereka pun diantar oleh Alice ke sebuah penginapan. Saat masuk lobi, mereka menanyakan di mana kamar untuk mereka berdua. Tetapi hanya tersisa satu kamar, sehingga mereka berdua pun tidur dalam satu kamar. Qu'est-ce que tu fais? Même pas en rêve, tu dors comme ça à côté de moi. S'il te plaît, et remets-le. Vas-y, s'il te plaît. Keesokan harinya, mereka semua pergi ke suatu tempat latihan bela diri. Kemudian, ia pun bertemu dengan si ketua. Dan ia menanyakan tentang Muller kepadanya. Dan menanyakan di mana loker Muller. Osmane meminta Franz untuk mengeceknya. Ia menanyakan kepada si ketua tentang arti tato yang ada di lehernya. Ketua itu berkata, hanya tato biasa. Dan saat Francois mengecek loker milik Muller, ia menemukan sebuah pistol. Dan akhirnya, mereka menemukan fakta bahwa pistol itulah yang digunakan untuk menembak Kevin. Karena mereka berhasil memecahkan misi itu, komisaris polisi itu berkata, kalian luar biasa, walaupun dengan cara yang gegabah. Dan kasus pun ditutup begitu saja. Namun saat mereka akan kembali pulang, Osmane merasa bahwa ada yang tidak beres. Kasus ini terasa sangat aneh. Osmane pun memutuskan kembali untuk mengungkap pelaku sebenarnya dan mencari jawaban apa yang tidak beres di balik semua ini. Mereka pun mendatangi sebuah tempat permainan. Mereka mencari Nader, teman Kevin, untuk menemukan petunjuk lainnya. Namun saat Nader melihat mereka, ia malah kabur karena takut. Dengan susah payah, akhirnya mereka pun berhasil menangkap Nader dan menginterogasinya. Même Kevin, il a flippé, il a appelé la police. Ce flic qui est venu... Commissaire Mercier? Commissaire Mercier, Ah oui. oui, bah t'as dit Mercier donc. Mais non, mais lui... Setelah perbincangan yang cukup panjang, akhirnya mereka pun menemukan sebuah petunjuk baru, yaitu si komisaris polisi. Mereka pun melepaskan Nader. Kemudian, mereka pergi ke kantor polisi. Saat komisaris keluar kantor, mereka pun langsung mengikutinya dan sampailah mereka di suatu rumah di daerah perbukitan. Komisaris itu keluar mobil dan pergi ke rumah itu. Mereka pun mengikutinya. Tiba-tiba Brunner, si wali kota itu, keluar dari dalam rumah itu. Osmane menanyakan tentang komisaris kepada Brunner. Ia menjawab bahwa komisaris merupakan teman lamanya dan kami membahas perluasan kantor polisi. Dari sinilah, rasa curiga Osmane pun sangat kuat kepada wali kota dan komisaris. Karena takut rahasianya terbongkar, Brunner mengancam Osmane karena ia bertindak di luar tugasnya dan akan melaporkannya kepada atasannya. Mereka berdua pun pergi dari tempat itu dan menunggu komisaris di dalam mobilnya. Saat komisaris itu lewat, mereka pun langsung mengikutinya. Komisaris itu sadar ada yang mengikutinya. Ia pun meminta bantuan kepada anak buahnya, sehingga ia bisa pergi meloloskan diri. Sementara itu, mereka pun saling serang.
Namun saat mobil mereka berpapasan, Franz melemparkan sebuah bom asap dan membuat anak buah komisaris itu terjatuh ke jurang. Akhirnya mereka pun dapat mengalahkannya, walaupun mobil mereka hancur dan penyok. Di malam harinya, saat Alice pulang ke apartemennya, ia dibuat kaget oleh Osmane dan Franz karena tiba-tiba mereka sudah ada di dalam apartemennya. Dan Osmane bercerita kepada Alice bahwa Brunner merupakan dalang dari semua ini. Ia bekerja sama dengan para penjahat di kota ini untuk menghancurkan negara. Karena sudah malam, mereka pun bermalam di apartemennya Alice. Keesokan harinya, saat Osmane terbangun, ia melihat Alice sedang berbicara dengan Franz. Ia kesal karena Franz tidak membangunkannya. Kemudian, Alice pun pergi untuk mandi. Saat Alice mandi, mereka memutuskan untuk pergi untuk mencari tahu siapa lawan sebenarnya. Mereka menyelinap masuk ke dalam. Kemudian, mereka pun masuk ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya mereka melihat hasil temuan yang mereka temukan. Ternyata dalang dari semua ini adalah Brunner, dan ia memiliki rencana besar, yaitu mengebom sebuah bangunan yang dimana di dalam bangunan itu ditinggali para kaum orang miskin. Tapi sebelum itu, mereka akan melakukan sebuah pertemuan besar bersama para pendukungnya. Dan mereka akan melakukannya hari ini. Kemudian, Osmane segera menelpon Alice. Ia memberitahu tentang hal ini karena ia membutuhkan bantuannya. Setelah Osmane sampai di sana, ia akan mengirimkan titik koordinatnya kepada Alice. Dan mereka pun pergi menuju gedung tua. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat banyak mobil di luar gedung itu. Dan ternyata mobil itu penuh dengan senjata api. Mereka pun mencoba masuk menyelinap ke dalam gedung itu. Terlihat Brunner sedang menyampaikan sebuah pidatonya. Mereka merancang sebuah rencana untuk mulai menyerang. Kemudian, Osmane meminta agar Franz tetap di dalam dan mengulur waktu mereka. Sementara itu, Osmane pergi keluar dan mengambil semua senjata milik mereka dan membuangnya ke sungai. Franz yang berusaha mengulur waktu mereka. Mereka semua mengetahui siapa sebenarnya Franz, hingga mereka semua pun akan menghabisi Franz. Namun dengan ide bodohnya, ia berpura-pura memegang sebuah tombol merah dan berkata ini adalah bom, jika kalian mendekat makan, akan kuledakan tempat ini. Kemudian, Alice pun datang. Namun tiba-tiba ia malah menyerang Osmane, dan terungkap fakta bahwa ternyata selama ini, Alice merupakan anak buah Brunner dan ia bekerja sama dengan Brunner. Osmane pun memborgol Alice di sebuah mobil. Sementara itu, Franz yang ketakutan berbohong dan tiba-tiba dengan mobil jeep. Ia menerobos masuk dan mencoba mengalahkan mereka semua. Sementara itu, Brunner pun berhasil kabur. Alice membawa Brunner kabur. Dan kejar-kejaran pun terjadi. Alice dan Brunner pun sampai di dekat bangunan yang akan mereka ledakan. Namun saat mereka akan meledakannya, tiba-tiba handphonenya Brunner tidak dapat disentuh. Dan tiba-tiba, Osmane dan Franz pun datang dan langsung menghantam mobil mereka.
Brunner pun bangkit dan berlari ke arah bangunan itu, karena handphonenya tidak bisa digunakan sehingga ia harus menggunakan cara manual. Osmane dan Franz mencoba untuk mengejarnya. Namun mereka terlambat karena Brunner berhasil mengaktifkan bom itu. Mereka memiliki waktu 3 menit untuk menyelamatkan nyawa orang-orang yang ada di dalam bangunan itu. Mereka mencoba menyelamatkan para warga itu. Namun saat mereka akan keluar, mereka kehabisan waktu. Dan akhirnya bom itu meledak. Namun pada akhirnya mereka berdua pun bisa berhasil selamat dari tragedi itu, walaupun mereka terluka. Mereka pun menghajar Brunner dan menangkap Brunner. Dan polisi beserta tim medis pun datang untuk membantu mereka. Brunner dan Alice pun akhirnya ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan misi itu dengan baik. Film diakhiri dengan memperlihatkan dibuatkannya franchise sebuah iklan promosi. Atas kerja kerasnya selama ini, karena telah menyelesaikan misi berbahaya ini, sehingga ia pun naik pangkat. Dan film pun selesai. Ouais, beaucoup de gloire.